Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul Isti'anah, biasa dipanggil Miss Nuis. Oke, hari ini kita akan mulai belajar mendeskripsikan. Kemudian belajar apa sih itu? Belajar bahasa Indonesia di kelas 7. Nah, jadi ada beberapa teman yang sudah belajar dan ada yang belum pastinya. Tetapi yang belajar juga harus butuh di refresh terus. Kemudian yang belum berarti ini adalah harus digali lagi gitu ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu teman-teman. Jadi marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dimudahkan. Miss awali wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa, belajar kita akan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapat itu akan bermanfaat kelak sampai masa yang akan datang. Oke ya. Oke, kita tadi Miss sudah menjelaskan kita akan belajar apa? Belajar mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan tentang apa, Miss? Nah, jadi sebelum kita mendeskripsikan sesuatu, kita harus tahu apa cirinya, kemudian isinya, dan tujuannya apa. Nah, jadi kita akan mendeskripsikan tentang bagaimana mendefinisikannya seperti apa sih, Miss? Nah, jadi kita harus tahu mengidentifikasi atau mengidentifikasi tentang ciri, objek, kemudian tujuannya apa, kemudian isinya itu apa. Yang jelas nanti akan terbuat atau hasil akhirnya itu adalah teks deskripsi. Tadi kan kita belajar mendeskripsikan. Nah, hasilnya itu namanya teks deskripsi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian Miss, deskripsi itu apa sih? Nah, jadi menurut bahasa Indonesia atau KBBI itu menjelaskan tentang pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, jadi ketika kalian itu mendeskripsikan harus secara jelas, harus secara terperinci, dan tentunya harus detail gitu ya. Bahasa kita adalah detail. Oke. Nah, kemudian ketika kalian itu mampu mendeskripsikan dengan baik teman-teman, itu kalian dapat menjadi penulis yang sangat hebat. Nah, siapa yang mau jadi penulis yang hebat? Nah, ya, jadi kalau penulis yang hebat itu harus pintar atau harus jago nih mendeskripsikan. Nah, jadi contohnya, tentu kalian pernah nih menonton TV atau di media sosial yang menayangkan tentang keindahan pariwisata Indonesia. Nah, dengan pemaparan yang menarik tentunya. Kalau tidak menarik, pasti nggak ada penontonnya, ya kan? Oke. Nah, kemudian apakah kalian bisa selain itu, Miss? Bisa dengan membaca info perjalanan, kemudian mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia. Nah, jadi ketika kalian itu mendeskripsikan dengan baik, kemudian dengan detail, apa yang kalian deskripsikan itu pasti dan nanti akan menjadi penulis yang hebat, gitu ya. Oke. Nah, coba kalian pahami contoh pada video ini. Purworejo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 1.834 km persegi. Salah satu tempat ikonik di Kabupaten Purworejo adalah Alun-Alun Purworejo, yang merupakan alun-alun terbesar di Jawa Tengah dan didukung dengan fitur tambahan seperti taman bermain dan sarana berolahraga. Selain itu,
Purworejo juga memiliki tempat beribadah yaitu Masjid Agung Darul Mutakin, yang di dalamnya terdapat beduk terbesar di dunia yang dinamakan Beduk Pendowo. Tidak hanya itu, di sebelah selatan alun-alun telah dibangun romansa kuliner Purworejo. Di sana, Anda dapat menikmati berbagai macam makanan dan minuman khas Purworejo. Jadi kita akan tahu atau contoh kalau kalian mau jadi YouTuber, nah atau menjadi presenter di jalan-jalan pariwisata atau apa, nanti kalian bisa mengekspor ya. Jadi ini adalah contoh dari video yang mendeskripsikan secara rinci. Oke, selanjutnya teks deskripsi itu dapat ditemukan di buku-buku juga, teman-teman. Jadi bukan hanya di film, di media sosial, tidak. Jadi kalau kalian suka yang baca cerpen juga ada di situ. Kemudian majalah perjalanan juga ada. Kemudian di program-program TV itu tentang jalan-jalannya ya. Kalau cuma film atau sinetron apalagi FTV, oh tidak ada. Ya, jadi hanya ada di televisi tentang jalan-jalan gitu. Nah, gitu. Kemudian Miss juga harus menjelaskan nih, Miss, kenapa sih harus kita menonton dulu baru tahu, sedangkan apa nih yang harus kita deskripsikan, kan kita susah dong. Nah, jadi hal-hal apa saja sih yang bisa dideskripsikan? Nah, itu pertama tentang benda, kedua tentang orang. Misalkan kalau orang itu seorang ibu atau ayah gitu ya. Kalau tempat berarti misal Sumarekon di Bekasi, nah seperti itu, atau suasana dan keadaan. Oke. Nah, kemudian tujuannya apa, Miss? Nah, tujuan teks deskripsi ya tentunya itu menggambarkan objek dengan cara merinci atau perinci ya. Jadi kalau menjelaskan atau menggambarkan secara rinci, nanti salah orang atau enggak salah benda gitu ya. Jadi secara subjektif, atau kata lain itu melukis lah ya, melukis dengan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah kan, jadi di awal tadi ini sudah mengatakan kalau pintar mendeskripsikan berarti itu sudah menjadi penulis tentunya. Nah, jadi ketika merinci atau dengan detail nih, nah kalian sebagai penulis harus bisa meyakinkan, harus bisa melihat karakternya pembaca. Tentunya harus bisa melihat dengan jelas. Ketika kalian mendongeng nih atau kalian berbicara, harus pintar gimana pendengar itu bisa merasakannya gitu ya. Itulah yang dinamakan mendeskripsikan. Oke. Nah, kemudian contoh lagi nih, ada contoh misal kucing si Bagas. Nah, jadi kucing si Bagas, jadi kucingku bernama si Bagas. Nah, dengan seperti itu kita mendeskripsikannya pastinya secara subjektif ya, karena si Bagas ini kucingku, berarti secara subjektif. Nah, pastinya khusus itu kucing bernama Bagas yang kemungkinannya memiliki sifat-sifat yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau menjelaskan si Bagas kucingku itu memiliki sifat yang berbeda. Kemudian kucingnya itu bersifat misalnya lemah lembut. Kemudian dia sangat tidak bisa kalau tidak diberi makan. Bisa seperti itu diceritakan saja gitu ya. Kemudian setelah tadi tujuan tes, kemudian mengidentifikasinya. Nah, itu sekarang terakhir adalah ciri isinya. Nah, ciri-ciri isinya gimana nih kalau teks deskripsi itu? Nah, yang pertama nih, isi teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian. Nah, berarti perincian atau bagian-bagiannya itu dijelaskan secara terperinci, itu ya. Jadi objeknya harus diperinci secara terperinci, atau bahasa lain kita detail gitu ya. Oke, yang kedua itu isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Nah, contoh, kita menggambarkan wisata yang indah, akan kekonkretannya itu secara indah juga ya, pastinya. Oke, kalau benda misal seperti mejaku yang cantik atau dan sebagainya.
Kemudian ada yang orang apa misal menggambarkan tentang ibu. Nah, ibu yang baik akan dikonkretkan juga. Baik seperti apa? Misal ibuku baik seperti permaisuri atau bidadari gitu ya, atau peri cantik. Nah, seperti itu adalah perincian-perincian yang sangat dibutuhkan oleh seorang penulis atau seseorang yang mendeskripsikan gitu ya. Oke, dan yang terakhir nih, yang ketiga itu isi teks deskripsi itu bersifat personal dengan mengandung emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat teman-teman. Jadi kalau misal nih tadi mendeskripsikan tentang si Bagas kucingku, si Bagas kucingku itu ketika ditinggal atau tidak diberi makan itu akan dia akan membuntuti atau mengejar-ngejar si tuannya gitu. Jadi kalau misal pemandangan nih, misal di pantai ombak yang menggempur misal, kemudian kemenakan pantainya, atau kalau yang ibu tadi ibuku yang tangguh, nah gitu ya. Nah sekarang di sini ada contoh nih teman-teman. Nah kan tadi sudah diberi video, sudah diberi kata-kata yang bagus dan sebagainya. Sekarang waktunya nih kalian memberi atau mengekspresikan atau membuat contoh di rumah tentang gambar seperti ini. Nah, Miss kasih contoh ya. Misal di situ ada apa saja sih? Ada laut yang biru, kemudian langit yang biru juga yang cantik. Kemudian ada seperti bukit-bukit seperti itu. Nah, ada daun-daun yang sangat rindang ya. Nah, itu dikemas menjadi teks deskripsi yang indah, kemudian yang menarik agar si pembaca atau si pendengarnya itu merasakan, berarti saya lagi di pantai nih, gitu ya. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah, alhamdulillah. Ketika kalian bisa membuat deskripsi, ingat tadi akan menjadi penulis yang hebat atau menjadi YouTuber yang hebat gitu ya. Oke, sampai sini video Miss. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Nanti insya Allah akan ada video-video selanjutnya. Oke, mari kita akhiri belajar pada hari ini dengan bacaan hamdalah, kemudian doa kafaratul majelis. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ini, semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa tugasnya, kita akan bertemu di video selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.